Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hamzah Wahyudi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tugas pada video kedua bagian saya, yaitu pengaruh learning rate pada proses training neural network. Nah, di sini untuk identitas kelompoknya itu ada Fadrian, ada Mbak Tasri, dan juga saya sendiri Hamzah. Sebelumnya kita perlu tahu dulu apa tujuan utama dari proses training. Nah, tujuan utama dari proses training itu cuma satu, yaitu meminimalkan error. Jadi dalam mencari prediksi yang sempurna itu, parameter yang paling penting yang membantu kita untuk menuju target adalah learning rate. Nah, learning rate itu menjadi parameter yang menentukan besar perubahan bobot saat proses training. Untuk diagramnya, untuk ilustrasinya mungkin bisa seperti ini. Misalnya nih ada raw data atau data mentah, dan proses training kita bakalan mencapai tujuan kita, yaitu untuk meminimalkan terjadinya error. Nah, selanjutnya ada yang namanya konsep global minimum. Nah, error tertinggi itu merupakan titik awal di puncak gunung sebelum model mulai belajar. Nah, kita analogikan misalnya kita itu lagi ada di atas gunung. Ini disebut error tertinggi, yang mana kondisi ini merupakan titik awal sebelum model melakukan pembelajaran. Terus apa itu global minimum? Global minimum itu tujuan akhir di dasar jurang. Nah, bisa kita bilang itu kemungkinan paling jeleknya model dapat melakukan sebuah error gitu. Terus selanjutnya ada yang disebut dengan lokal minimum. Nah, lokal minimum ini kebalikan dari global minimum, yaitu titik di mana error tampak kecil dan model merasa sudah selesai. Padahal jurang yang terdalamnya itu bukan dia gitu. Masih ada jurang yang lebih dalam atau masih ada error yang seharusnya bisa lebih dipelajari lagi oleh si mesinnya. Semakin rumit data, semakin banyak jurang dangkal dalam tanda kutip yang bisa menjebak model. Nah, oleh karena itu lokal minimum ini sangat-sangat harus dihindari gitu. Nah, ini nih visualisasi yang lain, contoh dari high learning rate dan low learning rate. Nah, kalau yang high itu misalnya kita naruh learning rate-nya itu 0,3 gitu lah. Taruhlah yang merah ini 0,3, yang mana dia itu kayak loncat gitu, loncat, dan loncat. Nah, kalau yang low atau kita nge-set learning rate-nya itu angkanya itu kecil, kita itu bisa ibaratkan sebagai kita merangkak kecil sampai ke tujuannya tertentu. Nah, ada 3 hal yang perlu kita ketahui untuk menentukan learning rate. Yang pertama itu mewaspadai kecepatan awal. Nah, error 0 di awal pada data sederhana bukan jaminan sukses di data kompleks. Nah, jadi ketika sudah tidak ada error lagi ditemukan di data yang kecil, bukan berarti learning rate yang sama kita pakai di data kecil itu bisa kita gunakan juga di data yang lebih kompleks. Nah, yang kedua, sesuaikan dengan kompleksibilitas data. Nah, semakin rumit data, semakin membutuhkan langkah yang teliti agar tidak melampaui jurang tertentu. Maksudnya itu, semakin kompleks data kita, harusnya learning rate-nya itu bisa dibikin semakin rendah, tapi semakin rendah juga tidak bagus. Kenapa? Karena bisa jadi proses trainingnya itu memakan waktu yang sangat lama kalau learning rate-nya itu kita set terlalu rendah. Nah, yang ketiga itu perlu kita ketahui bahwa learning rate itu hanya digunakan pada saat proses training data, yang mana ini nggak bakalan
dipakai ketika proses deploy atau ketika modelnya udah rilis. Kesimpulan, learning rate adalah parameter yang menentukan besar perubahan bobot saat proses training. Nilai yang terlalu tinggi membuat pembelajaran sangat cepat. Ya memang proses training jadi sangat cepat, tapi berisiko melewati global minimum yang terjebak pada lokal minimum, ya seperti yang sudah dijelaskan tadi. Modelnya itu jadi nggak akurat, nggak presisi gitu. Kalau nilai learning rate-nya itu terlalu tinggi. Nah sebaliknya, kalau nilai learning rate-nya terlalu rendah, itu bakalan bikin proses training itu lebih lambat, bikin waktu trainingnya itu jadi lebih panjang gitu. Ya tapi apa namanya, plus yang kita dapat itu model lebih teliti dalam menentukan titik error terendah gitu. Nah jadi pemilihan learning rate ini sangat penting ya untuk latih model sehingga dapat belajar secara cepat sekaligus akurat. Mungkin kita bisa contohin langsung di proyek yang tadi. Nah, kalau kita perhatikan di sini untuk learning rate 0,04 itu untuk si mesinnya itu dapat stabil, yaitu stabilnya itu ketika di iterasi ke-10. Nah, itu kalau dia learning rate-nya itu 0,04, dia stabilnya itu di iterasi ke-10. Itu. Nah, gimana kalau misalnya kita naikkan angka learning rate-nya? Misal kita taruh 0,3. Nah, otomatis datanya bakal berubah nih. Nah, kalau kita perhatikan di sini, tuh, baru iterasi kedua aja dia udah stabil tuh modelnya. Stabil tuh 0, 0, 0, 0, 0. Artinya kalau 0, 0, 0 ini kan artinya nggak ada error. Berarti modelnya udah stabil. Nah, tapi kalau misalnya angka 0,3 ini kita terapkan ke, kenapa sih kok bisa di iterasi kedua ini sudah bisa dapat yang stabil gitu, karena ya data kita tuh masih segini, masih kecil gitu. Nah, coba dah kalau kita taruh 0,3 ini, learning rate-nya 0,3 ini ke data yang tertraining itu lebih besar, pasti hasilnya itu nggak bakalan seakurat atau sepresisi data yang kecil ini gitu. Jadi penentuan learning rate ini sangat berpengaruh juga kepada presisi dan juga akurasi model gitu. Kalau misalnya kita naikkan lagi di sini, misalnya 0,0003. Tuh. Kalau kita lihat errornya di sini, bahkan sampai ke iterasi 10 pun dia masih 4 tuh errornya. Masih belum stabil artinya kan. Nah, itulah kenapa pentingnya kita memahami seberapa learning rate berapa yang cocok untuk model dengan skala tertentu gitu. Oke, mungkin itu aja penjelasan mengenai pengaruh learning rate terhadap proses training di neural network. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.